Di balik kemegahan Ka'bah berdiri sebuah tanya yang belakangan ramai dibicarakan. Benarkah bangunan suci umat Islam ini pernah dikaitkan dengan dewa-dewa Hindu? Klaim ini viral, dibagikan, diperdebatkan, bahkan menimbulkan kebingungan bagi banyak orang. Namun, apakah benar demikian? Ataukah ini hanyalah salah paham sejarah yang terbawa hingga hari ini? Dalam dokumenter ini, kita akan menelusuri bukti-bukti sejarah yang sahih, menyingkap bagaimana Ka'bah pertama kali dibangun, dan memisahkan fakta dari mitos yang menyesatkan. Sebelum masuk lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan dukung channel ini agar kami bisa terus menghadirkan dokumenter sejarah yang mendalam dan penuh fakta. Karena semuanya sudah dirangkum hanya di channel Portal Story. Di era digital, sebuah narasi bisa menyebar seperti api di tengah padang kering. Begitulah awal mula klaim kontroversial bahwa Ka'bah dibangun oleh dewa Hindu. Klaim ini muncul bukan dari manuskrip sejarah, bukan dari penelitian arkeologi, dan bukan pula dari catatan akademik yang dapat diverifikasi. Sebaliknya, ia berasal dari misinterpretasi. Kesalahpahaman yang berkembang melalui potongan teks yang diambil secara sembarangan, lalu dibungkus dengan bahasa meyakinkan hingga tampak seperti kebenaran. Narasi ini biasanya dimulai dengan menyandingkan kesamaan bentuk Ka'bah dengan beberapa arsitektur kuil kuno di India. Bentuk kubus dianggap sebagai petunjuk, padahal bentuk bangunan suci yang sederhana bukanlah hal yang unik dalam banyak peradaban. Ada pula yang mengutip istilah Makha atau Makheshwara, lalu menghubungkannya dengan Mekah, tanpa memahami konteks linguistik serta sejarahnya. Perbandingan semacam ini terlihat menarik bagi sebagian orang, tetapi tidak berdiri di atas fondasi ilmiah yang kuat. Klaim tersebut kemudian diperkuat oleh mereka yang memanfaatkan celah kebingungan masyarakat umum mengenai sejarah sebelum Nabi Ibrahim. Mereka bertanya, siapa yang membangun Ka'bah sebelum Islam? Atau bagaimana jika sebenarnya Ka'bah adalah tempat ibadah kuno agama lain? Pertanyaan-pertanyaan itu terdengar logis, tetapi jawabannya harus tetap merujuk kepada sumber sejarah yang benar, bukan spekulasi liar. Para sejarawan sebenarnya telah meneliti Ka'bah sejak lama. Baik sumber Islam klasik maupun catatan sejarawan modern sepakat bahwa Ka'bah telah dipandang sebagai rumah ibadah sejak masa purba. Dalam Islam, ia diyakini dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bahkan, sebelum era keduanya, tradisi lokal Arab telah menjadikan wilayah Mekah sebagai pusat spiritual, bukan pusat penyembahan dewa-dewa Hindu seperti yang sering diklaim dalam narasi viral tersebut. Yang menarik adalah bagaimana klaim ini justru tumbuh subur bukan karena bukti, tetapi karena ketidaktahuan sejarah. Banyak orang tidak memahami bagaimana migrasi budaya, perdagangan lintas wilayah dan kemiripan simbolik antar bangsa dapat menciptakan ilusi keterkaitan. Ini diperkuat lagi oleh media sosial yang membuat informasi palsu terlihat sama validnya dengan penelitian ilmiah. Oleh sebab itu, sebelum kita melangkah lebih jauh, penting untuk menyadari akar masalahnya. Bukan karena sejarah Ka'bah membingungkan, tetapi karena narasi viral itu lebih sering mengandalkan sensasi daripada fakta. Untuk memahami bagaimana Ka'bah sebenarnya dibangun, kita harus kembali jauh ke masa sebelum peradaban besar berdiri. Sejak awal, Ka'bah digambarkan sebagai rumah ibadah tertua yang dipusatkan pada penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam tradisi Islam, pembangunan Ka'bah dikaitkan erat dengan Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Namun, agar tidak hanya bergantung pada keyakinan semata, para sejarawan juga menelusuri sumber-sumber non-teologis untuk melihat gambaran yang lebih menyeluruh. Catatan sejarah menunjukkan bahwa wilayah Mekah telah menjadi jalur perdagangan penting jauh sebelum kelahiran agama besar manapun di Asia Selatan. Lembah kering Mekah berfungsi sebagai tempat singgah kafilah yang membawa rempah, kulit, dan barang-barang berharga dari Yaman hingga Syam. Di tengah aktivitas itu, ada satu titik yang dijaga dan dihormati oleh suku-suku Arab. Sebuah bangunan sederhana yang kelak dikenal sebagai Ka'bah.
Bangunan ini sudah dipandang suci, tetapi bukan karena dikaitkan dengan dewa-dewa luar, melainkan karena ia dianggap sebagai pusat spiritual leluhur mereka. Dalam sumber Islam, kisah tentang pembangunan kembali Ka'bah oleh Nabi Ibrahim dijelaskan secara rinci. Ibrahim diperintahkan untuk meninggikan fondasi rumah yang sudah ada, lalu mengajak putranya, Ismail, membantu dalam proses pembangunan. Batu demi batu disusun, hingga terbentuklah struktur yang menyerupai bentuknya sekarang. Yang penting untuk dicatat adalah bahwa Ka'bah tidak muncul tiba-tiba dan tidak pernah dikaitkan dengan tradisi dari India atau wilayah lain yang jauh. Bahkan tidak ada bukti arkeologis yang menghubungkan bangunan itu dengan peradaban Hindu kuno. Para arkeolog modern memperkuat hal ini dengan mencatat bahwa budaya keagamaan di Jazirah Arab berkembang secara mandiri. Pola penyembahan mereka berbeda, struktur bangunan ibadah berbeda, dan sistem sosialnya pun tidak menunjukkan pengaruh besar dari agama-agama di wilayah timur. Jikapun ada pertukaran budaya, itu tidak cukup signifikan untuk mengubah identitas spiritual masyarakat Arab menjadi bentuk pemujaan ala kuil India. Semua data ini mengarahkan pada satu kesimpulan. Ka'bah dibangun dalam konteks budaya lokal Arabia dan diperbaharui oleh tokoh-tokoh yang secara historis berhubungan dengan wilayah itu. Tidak ada bukti kuat yang menunjukkan keterlibatan tradisi Hindu dalam pembentukannya. Untuk memahami mengapa klaim salah bahwa Ka'bah dibangun oleh dewa Hindu terus muncul dan bertahan, kita harus melihat lebih dalam bagaimana informasi bergerak di era modern. Di dunia yang serba cepat ini, orang cenderung lebih mempercayai informasi yang terdengar mengejutkan ketimbang yang berdasar pada penelitian panjang. Sensasi selalu menang dari kebenaran yang tenang. Inilah alasan mengapa narasi keliru tersebut tetap hidup, meski tidak memiliki dasar sejarah. Sebagian besar klaim ini sebenarnya lahir dari kesalahan membaca teks kuno. Beberapa orang mencoba menghubungkan nama Mekah dengan istilah dalam bahasa Sanskerta seperti Makha atau Makheshwara. Meski secara bunyi terdengar mirip, hubungan linguistik tidak sesederhana itu. Banyak bahasa di dunia memiliki kata-kata yang kebetulan terdengar serupa, tetapi tidak memiliki hubungan asal-usul. Namun bagi sebagian orang yang ingin menciptakan sensasi, kemiripan bunyi itu sudah cukup dianggap sebagai bukti. Selain itu, klaim ini terus berkembang karena adanya pihak yang sengaja memproduksi narasi kontroversial untuk tujuan tertentu. Ada yang ingin menimbulkan keraguan terhadap sejarah Islam, ada pula yang hanya mengejar popularitas di media sosial. Mereka menggunakan teknik seperti potongan gambar yang tidak relevan, kutipan tanpa konteks, serta perbandingan bentuk bangunan yang sebenarnya tidak mempunyai korelasi historis. Ketika konten seperti ini diunggah, algoritma media sosial pun ikut menyebarkannya karena tingginya interaksi, bukan karena akurasi informasinya. Tidak sedikit pula yang merasa teori ini menarik karena memberikan rasa penemuan besar. Ada sensasi khusus ketika seseorang merasa mengetahui sesuatu yang disembunyikan dari halayak umum. Padahal, sejarah justru terbuka dan dapat ditelusuri melalui banyak sumber akademik. Sayangnya, rasa ingin tahu itu sering terjebak pada teori konspirasi yang tampak rumit, tetapi rapuh jika diuji dengan data. Narasi keliru ini juga bertahan karena minimnya pemahaman tentang perkembangan budaya di Jazirah Arab. Banyak yang tidak tahu bahwa wilayah Arab memiliki tradisi spiritual yang terbentuk secara mandiri, tidak bergantung pada kebudayaan India maupun Persia. Ketika seseorang tidak memahami konteks sejarah itu, mereka lebih mudah menerima teori apapun yang terdengar meyakinkan, meski tidak berdasar. Pada akhirnya, klaim-klaim sensasional seperti ini bukan tumbuh dari fakta, melainkan dari celah informasi. Dan selama celah itu ada, narasi keliru akan terus mencoba masuk. Ketika kita menempatkan data sejarah, bukti arkeologi, dan catatan budaya secara berdampingan, satu hal menjadi jelas. Tidak ada satupun bukti kredibel yang mendukung klaim bahwa Ka'bah dibangun oleh dewa Hindu. Sebaliknya, seluruh jejak sejarah menunjukkan bahwa Ka'bah berkembang dalam konteks budaya Arab kuno dan memiliki jalur tradisi yang konsisten sejak masa pra-Ibrahim hingga Islam datang. Pertama, mari kita lihat dari sisi arkeologi.
Tidak ditemukan simbol, artefak, ukiran, maupun bentuk ritual yang menunjukkan hubungan Ka'bah dengan agama Hindu kuno. Bangunan-bangunan Hindu klasik memiliki ciri arsitektur yang khas, ornamen rumit, patung dewa, ukiran mitologi, dan struktur piramidal yang kompleks. Sementara Ka'bah justru sederhana, polos, dan tidak menampilkan citra makhluk hidup, sesuai dengan tradisi monoteistik dan adat setempat. Perbedaan yang mendasar ini menegaskan bahwa kedua budaya berkembang secara terpisah. Kedua, sumber sejarah Arab pra-Islam memberikan gambaran konsisten bahwa lokasi Ka'bah telah lama dianggap suci oleh suku-suku lokal. Bahkan ketika mereka belum mengenal ajaran tauhid secara murni, mereka tetap menghormati bangunan itu sebagai simbol leluhur, bukan sebagai tempat pemujaan dewa-dewa dari luar wilayah Arabia. Ini penting karena menunjukkan bahwa identitas spiritual Ka'bah selalu berada dalam konteks budaya setempat, bukan hasil impor dari India. Ketiga, tradisi Ibrahim dalam Islam bukan sekadar cerita keagamaan, tetapi didukung oleh catatan sejarawan yang meneliti rute migrasi bangsa Semit. Lokasi Mekkah berada di jalur yang logis untuk persinggahan suku-suku kuno yang hidup berpindah. Ini memperkuat argumen bahwa pemugaran Ka'bah oleh Ibrahim dan Ismail berlangsung dalam lingkungan yang sesuai secara geografis, sosial, dan historis. Keempat, tidak ada catatan sejarah India kuno, baik dalam kitab Weda maupun prasasti arkeologi, yang menyebut Ka'bah, Mekkah, ataupun Jazirah Arab sebagai bagian dari wilayah penyebaran agama Hindu pada masa awalnya. Klaim yang menghubungkan keduanya umumnya muncul dari penafsiran sembarangan, bukan dari penelitian ilmiah. Jika kita menyatukan seluruh fakta ini, gambaran yang muncul sangat kuat. Ka'bah adalah bangunan suci yang tumbuh dari tradisi Arabia dan dipulihkan oleh Ibrahim, kemudian menjadi pusat ibadah Islam. Klaim bahwa Ka'bah dibangun oleh dewa Hindu tidak berdiri di atas bukti apapun dan runtuh ketika diuji secara ilmiah. Dengan pemahaman ini, kita tidak hanya melihat kebenaran sejarah, tetapi juga belajar membedakan fakta dari sensasi. Dan itulah inti dari perjalanan dokumenter ini. Semoga kisah ini mengajarkan kita untuk menjaga akal, memelihara hati, dan selalu mengutamakan kebenaran di atas opini. Karena pada akhirnya, hanya kebenaranlah yang akan bertahan. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video dokumenter lainnya.